Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir. Ya, siap tempur kami. Siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di Badan Pertanahan. Di Badan Pertanahan. Berikan rilis begitu bahwa ada indikasi PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa ini dengan Agung Sedayu. Nah, ini bagaimana kaitannya afiliasi yang ditemukan sama Walhi soal dua perusahaan ini dengan Agung Sedayu? Boleh dijelaskan, Pak Mukri? Ya, nggak terlalu panjang ya saya jelaskan soal itunya ya. Tapi kami menjawab bahwa kalau kami kasih clue titik-titik ujungnya grup dari dua PT itu. Oke. Silahkan, ini tugasnya negara untuk mencari siapa mereka. Tapi poin kami di sini adalah menyampaikan bahwa sekali lagi tidak akan pernah gugur kami menyebut motif upaya jahat untuk melakukan pengurugan laut seluas 9.000 hektar tersebut dengan reklamasi. Ya, kita mulai. Satu, coba lihat yang namanya Tanjung Burung, ini persoalan pagar ini. Pada bulan April dia akan belum terlihat kalau menggunakan Central Landsat atau spasial. Dia mulai terlihat di bulan Agustus. Oke, itu ya. 2023. Di mana Tanjung Burung sampai ke Kohod. Oke. Yang berikutnya, yang HGB termasuk sertifikat hak milik itu ada di 3 desa. 1 Kohod, 2 Keramat, yang 3 Tanjung Burung. Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga. Kohod dan Keramat ada di Kecamatan Paku Haji kalau tidak salah. Seperti itu ya. Nah, ini berarti dia sistematis. 2015 dimulai yang namanya dimasukkan dokumen rencana tata ruang itu menyebutkan bahwa salah satu cara untuk membuat kota baru itu adalah dengan mereklamasi pantai. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi tahapannya itu luar biasa. Karena itu kami berharap sebetulnya ini apa ya, terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah, pimpinan pemerintah kita yang baru dalam hal ini, kami ingin menyampaikan pesan sekaligus juga bermohon ya, kita boleh beda pendapat. Biang keladi, saya sebut saja penjahat, saya nggak akan khawatir. Ya, siap tempur kami. Siap tempur. Oke, penjahat di Republik ini yang menjual tanah air ini, orang-orangnya itu bercokol di Badan Pertanahan. Mulai dari BPN, kantor pertanahan sampai dengan ke atasnya. Oke. Kenapa? Apa rujukannya? Kalau Pak Presiden bisa mampu nanti ya menjawab satu persoalan ini, indikator keberhasilannya adalah konflik agraria di bulan Desember tahun ini juga akan menurun. Coba lihat persoalan tanah yang menimbulkan korban jiwa, orang dipenggal lehernya, ditembak, dicaci maki, dikriminalisasi, dipenjara. Persoalannya adalah karena status surat yang terbit dari Badan Pertanahan. Baik, kita kembali ke pagar laut, Mas Mukri. Ini Anda tadi menyebutkan titik-titik grup. Ini siapa yang Anda maksud? Ya, saya belum bisa sebutkan, makanya ini karena Walhi memberikan rilis bahwa ada afiliasi dua PT yang tadi disebutkan oleh Menteri ATR BPN ini dengan Agung Sedayu Group begitu. Apakah benar yang Anda maksud Agung Sedayu Group begitu? Walhi menemukan hal itu? Ya, jadi perusahaan itu terindikasi afiliasinya ke sana memang. Oke, ke Agung Sedayu. Tapi kami tidak bermaksud dalam konteks mau dia pagar mau apapun silahkan ya. Tapi ini soal nama. Bisa jadi dan nanti beralibi. Betul ini aplikasi kami, tapi tidak dalam konteks yang ini. Tapi kemudian Anda menyebutkan ini artinya ada upaya sistematis begitu ya untuk mencaplok lahan-lahan laut yang tadi ujungnya pada reklamasi. Ini mungkin boleh dijelaskan sedikit, meskipun tadi Pak Menteri KKP Wahyu Trenggono juga sudah menyebutkan begitu ya, fungsi pagar laut itu untuk reklamasi alami begitu. Ya benar, itu kan dari awal kami kenapa kemudian kekeh gitu ya. Karena metodenya begini nih. Jadi dalam pagar laut itu dokumennya menyebutkan ada 2. Yang pertama dari bibir pantai itu 100 meter, Pak, sana ya. Yang kedua 200 meter. Ketika misalnya titik pancang pertamanya 200 meter terjadi ruang kosong. Ruang kosong jadi perairan. Disitulah bambu dipasang. Saat ruang kosong ini berproses sedimentasi alamiah masuk, izin di sana ini juga dapat. Ini teknik merampok gaya-gaya HGU. Jadi tanpa biaya dia. Nah,